Adi Cahya mengantarkan sejumlah berita dari Makassar. Berikut 3 informasi utama di antaranya. Pemuda pencuri ponsel bekas di sebuah konter di Kabupaten Sidrap kabur dari kejaran petugas. Demi bahan pokok terjangkau, warga antre panjang di pasar murah di Kota Makassar. Syarat akan makna sejarah, pecinta benda pusaka rela tukar mobil hingga motor demi sebuah badik. Puluhan petani rumput laut menutup saluran limbah tambak udang milik PT Goshen Global Aquaculture di Togambang, Kelurahan Mateko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba pada Selasa siang. Para petani menutup saluran pembuangan dengan batu dan karung pasir. Aksi ini dilakukan karena mereka kesal limbah dari perusahaan tambak udang ini mencemari lingkungan hingga merusak tanaman rumput laut. Padahal aksi protes telah mereka lakukan tetapi tak ada realisasi perbaikan yang terjadi. Pemuda masyarakat petani rumput laut khususnya sedang melakukan kegiatan gotong royong untuk menutup saluran pembuangan limbah dari CV Matuangi. Artinya apa? Ini limbah yang kemudian sangat merusak mata pencarian khususnya para petani rumput laut di Kelurahan Mateko, lingkungan Togambang. Masalah limbah tambak udang terjadi sejak 2016. Akibat pencemaran limbah, para petani merugi hingga ratusan juta rupiah. Warga berharap pemerintah daerah turun tangan dan menyelesaikan pencemaran lingkungan karena limbah tambak udang ini. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Tangis keluarga tak terbendung saat melihat jenazah Iwan tiba di rumah duka di Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Selasa sore. Iwan dikabarkan tewas tenggelam saat memancing di pesisir laut Desa Ujung Lero, Kecamatan Supa. Saat itu, Iwan tengah memancing bersama komunitasnya sejak pagi. Ia memilih memancing dengan teknik ngoyor atau berendam dengan sebagian anggota tubuhnya berada di air. Salah satu rekan korban mengatakan saat itu kondisi laut tengah pasang sehingga kemungkinan korban terbawa ombak. Ditambah lagi korban ternyata tidak bisa berenang. Jadi pas saya posisi di dermaga mancing, ada bapak panggil, bilang ada temannya katanya tenggelam di sana. Nah, itu buru-buru ke sana, kebetulan orangnya sudah meninggal belum. Ya. Tapi memang sebelum ke lokasi tenggelam, si korban ini memang bilang ke bawah bahwa kamu ke sana. Iya, memang nekat dia mau ngoyor atau berendam. Ya, mau mancing berendam ya. Berarti dia di pinggir ini, di pinggir karang. Di pinggir karang begitu. Menurut informasi dari keluarga Pak, kebetulan orangnya belum bisa begitu berenang. Keluarga mengatakan korban memiliki hobi memancing sejak lama hingga masuk dalam komunitas memancing di wilayahnya. Jenazah korban dimakamkan di pemakaman kelurahan setempat pada Rabu kemarin. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Seorang pemuda tertangkap kamera pengawas saat mencuri ponsel bekas di salah satu konter di Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitu, Kabupaten Sidrap pada Selasa kemarin. Lancar jaya. Pelaku memanfaatkan kelengahan karyawan toko saat mencuri ponsel bekas yang ditaruh di luar etalase. Karyawan toko mengatakan awalnya dua pemuda itu datang untuk membeli ponsel bekas. Saat sibuk melayani pelanggan lain, salah satu pemuda mengambil ponsel bekas senilai 4 juta rupiah. Padahal ponsel bekas itu sudah dipesan dan akan diambil oleh pembeli. Pas ada nih punyanya yang mau ambil HP tuh, kan HP itu memang sudah dikipni sama yang mau beli HP. Pas disuruh foto ulang, nah di situ nih baru sadar yang punya HP kalau ternyata hilang nih HP-nya. Awalnya itu, kira aja temannya yang ambil karena memang sebelum ada yang beli HP, itu temannya ke toko sebentar untuk cek itu HP. Nah yang punya juga keluar pas kembali mau cek itu HP, telepon temannya bilang ke toko dulu.
karena curiga sama temannya tuh, pertamanya begitu. Jadi pas dicek CCTV, cek mulai dari ada pembeli HP bekas, di situ mana tahu ternyata yang pembeli HP bekas yang ambil HP. Pencurian ponsel bekas ini dilaporkan ke pihak kepolisian Sektor 2 Pitu. Kapolsek 2 Pitu mengatakan telah mengetahui identitas pelaku tetapi belum ditangkap karena pelaku melarikan diri ke Makassar. Keburu ketahuan oleh masyarakat yang ada di sana, sehingga pelaku itu sudah melarikan diri. Kebetulan pelaku ini yang diduga ini pelaku itu adalah orang yang beralamat di Makassar. Kalau pelaku ini dia pada saat itu langsung melarikan diri dari rumah orang yang di tempat ini, karena kebetulan ini pelaku adalah orang yang berprofesi sebagai tukang batu. Dia ngikut sama orang penduduk di situ sebagai tukang batu. Kini polisi masih mengejar pencuri ponsel bekas yang kabur. Atas perbuatan pelaku, ia terancam pasal 363 tentang pencurian. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Sidrap. Kasus pemerkosaan yang dilakukan perwira polisi AKBP M akan segera disidangkan. Sidang terduga pelaku dijadwalkan pada hari ini. Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan mengatakan AKBP M terancam dengan sanksi pemecatan karena mencederai institusi kepolisian. Ia menambahkan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dilakukan sebelum seluruh berkas perkara pemerkosaan terhadap remaja 14 tahun rampung dan dilanjutkan ke kejaksaan. Itu akan segera disidang, ya. Sudah disusun tim-tim yang akan menyidangkan. Nanti informasi kalau nggak salah hari Kamis, ya. Hari Kamis sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kabid Propam. Saya yakin putusannya pasti PTDH. PTDH ya? Ya. Kenapa sampai PTDH Bang? Ya, kenapa sampai PTDH? Yang pertama sudah menurunkan citra Polri di tengah masyarakat. Yang kedua melakukan pencabulan anak-anak di bawah umur. Sementara itu terkait pelaporan balik yang dilakukan terduga pelaku terhadap korban belum sampai di pihak Polda Sulsel. Pihaknya juga belum mendengar adanya kasus pemerasan dan perdagangan manusia yang akan diajukan terduga pelaku kepada korban. Namun pihaknya terbuka jika memang terduga pelaku melalui kuasa hukumnya hendak membuat laporan tersebut. Seperti apa, Bang? Itu informasinya ya. Kita belum bisa memastikan hasil nanti pemeriksaan dari Krimum apakah unsur-unsur yang disampaikan tadi itu ada atau tidak. Tapi untuk sementara belum ada unsur-unsur ke sana. Tapi kalau ada akan melaporkan saja, silakan. Ya, kita tetap akan melayani laporan-laporan, pengaduan-pengaduan dari masyarakat. Diketahui laporan dugaan pemerkosaan dialami remaja 14 tahun oleh perwira polisi yang berdinas di Dirpol Airut Polda Sulsel. Pelecehan itu diterima korban saat bekerja di rumah terduga pelaku dengan iming-iming disekolahkan dan memperbaiki ekonomi keluarga. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar.